Salam saudaraku sekalian. Kita bertemu kembali di channel Jalin Kasih ini bersama saya Carlonta Nainggolan. Nah, topik pembelajaran kita hari ini saya beri judul Amerika dalam Nubuatan, dan itu adalah binatang kedua di dalam Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Nah, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita buka dengan doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, Bapa yang maha segalanya, Bapa yang kami kenal, kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Bapa, saat ini Tuhan, kami akan belajar dari firman-Mu, nubuatan-Mu yang Bapa, yang memberitahukan kepada kami hal-hal yang harus kami ketahui menjelang kedatangan Juru Selamat kami yang kedua kali. Kami tahu Bapa bahwa waktunya sudah singkat ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah Roh-Mu mengisi hati, jiwa dan pikiran kami Bapa, sehingga setiap firman ini membangunkan kerohanian kami, membangunkan kerinduan kami untuk menanti kedatangan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau yang mengasihi kami tanpa batas. Terima kasih Bapa, sekali lagi dalam nama Yesus kami yakin percaya Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kami. Amin. Ya, mari kita mulai pembelajaran kita ya. Episode sebelumnya kita sudah belajar Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Nah, dari Wahyu itu kita sudah belajar bahwa binatang yang keluar dari laut itu adalah negara Vatikan dengan sistem kepausannya. Nah, kali ini kita akan belajar binatang yang keluar dari bumi yang dinubuatkan dalam Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Nah, dan topiknya seperti saya katakan tadi, saya beri judul Amerika dalam Nubuatan. Nah, mungkin dari judulnya saudaraku sekalian bertanya ya, benarkah Amerika ada dibuatkan dalam Alkitab sehubungan dengan akhir zaman? Mari kita cari tahu ya. Nah, karena kita belajar nubuatan seperti biasa, lambang-lambang nubuatan yang harus kita mengerti dan harus kita tahu, tetap saya sajikan dan kita pahami dulu itu sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita yang selanjutnya. Nah, ayat inti untuk episode kali ini saya ambil dari Wahyu 13 ayat 11 dan 12. Tertulis seperti ini. Ayat 11-nya, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Ayat 12-nya, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Di depan mata binatang yang pertama itu. Ia, binatang kedua ini maksudnya ya, ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Nah, karena nubuatan itu memang agak padat isinya, seperti biasa kita akan coba penggal ayat per ayat ini. Nah, di ayat 11 ini kita bisa penggal dia menjadi 3 bagian. Nah, bagian yang pertama tadi disebutkan di situ, dan aku melihat seekor binatang keluar dari dalam bumi. Nah, kita sudah belajar waktu di Daniel bahwa laut dalam nubuatan diartikan dengan kumpulan orang banyak. Nah, sekarang binatang yang kedua ini katanya keluar dari dalam bumi. Kalau keluar dari dalam bumi berarti itu dari daratan. Nah, di daratan tentu tidak banyak airnya. Kalau tidak banyak airnya berarti orangnya juga tidak banyak. Nah, jadi kalau di sini dikatakan keluar dari bumi berarti bukan keluar dari kumpulan orang banyak, ya. Nah, jadi kalau begitu, di manakah tempat keluarnya binatang itu? Karena katanya keluar dari bumi. Nah,
Kita bisa mempelajari ini dari perjalanan sejarah. Karena kalau kita belajar nubuatan, pendekatan kita adalah historicism. Nah, pada waktu kita belajar masa kegelapan, di situ ada banyak penganiayaan, bukan? Karena penganiayaan yang begitu besar selama masa kegelapan, maka banyaklah orang-orang dari Eropa itu lari ke satu benua yang namanya benua Amerika. Nah, Amerika pada saat itu masih sangat sepi, hanya dihuni oleh penduduk aslinya yang suku Indian. Jumlah ini sangat tidak berarti dibandingkan dengan luas benua sebesar benua Amerika. Nah, itulah sebabnya dikatakan bahwa binatang ini keluar dari bumi. Bukan dari antara orang banyak, tapi dia keluar dari jumlah orang yang sedikit. Nah, jadi kalau kita sebut itu Amerika, karena memang Amerika pada waktu itu tidak banyak penduduknya. Nah, orang-orang yang berangkat dari Eropa menuju Amerika inilah yang disebut dalam catatan sejarah The Pilgrim, atau bahasa Indonesia kadang-kadang disebut orang-orang Puritan. Nah, nanti boleh dibaca, situsnya ada, saya sediakan ya. Nah, binatang ini muncul dari dirinya sendiri, kekuatannya. Bukan dia muncul dengan mengalahkan negara-negara lain. Kalau kita belajar Daniel 7, itu negara keluar dari dalam laut tapi dengan cara mengalahkan. Contohnya Medo-Persia itu mengalahkan Babylon, Yunani mengalahkan Medo-Persia, Roma mengalahkan Yunani. Nah, gitu ya. Tadi kita katakan bahwa orang yang berangkat dari Eropa itu disebut The Pilgrim. Waktu kelompok The Pilgrim ini masuk ke Amerika, mereka membentuk koloni-koloni sendiri karena mereka tidak sekaligus datang, ya. Nah, jadi waktu negara Amerika dibentuk, maka terjadilah perang sipil karena koloni-koloni ini pasti adalah satu pertentangan atau ketidaksepahaman yang kemudian melahirkan perang sipil ketika negara ini akan dibentuk. Tapi terlepas daripada masalah perang sipil, Amerika ini kemudian berhasil membangun negaranya atau menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1776. Jadi tahun 1776 itu adalah berdirinya negara Amerika. Hanya saja pengakuan negara-negara, terutama negara-negara Eropa, baru muncul tahun 1798. Nah, kita sudah belajar apa yang terjadi pada tahun 1798. Itu adalah masa kejatuhan kepausan. Ketika Paus Pius yang ke-6 ditangkap oleh Berthier dan dipenjarakan di Prancis. Nah, tahun 1798 Amerika mendapat pengakuan itu, termasuk diakui oleh Prancis sendiri yang berperan dalam menjatuhkan kuasa kepausan itu sendiri. Kalau Amerika terkenal dengan patung Statue of Liberty-nya, itu mereka terima sebagai hadiah dari Prancis. Jadi peristiwa ini bukanlah kebetulan. Mengapa tahun 1798 bukan kebetulan, tapi itu adalah kegenapan nubuatan, ya. Mari kita lanjutkan ke ayat 11 bahagian B-nya. Nah, bahagian B-nya itu disebutkan bahwa binatang yang keluar dari laut itu dia bertanduk dua sama seperti anak domba. Nah, jadi apa yang kita tahu tentang domba, ya? Domba itu adalah binatang yang lembut, tidak susah diatur dan tidak banyak tingkah, ya. Binatang yang dilambangkan dengan domba ini mencerminkan karakteristik pemerintahan Amerika pada awal berdirinya. Sifat domba yang penurut itu, yang tidak susah diatur itu tercermin dalam konstitusi negara Amerika. Nah, Amerika ketika dia sudah menyatakan kemerdekaannya, mereka membangun konstitusinya itu atas dua prinsip utama. Yang pertama itu adalah republikanisme, ya, atau republik. Jadi mereka tidak menganut monarki, karena mereka sudah belajar monarki itu ada unsur absolutnya di sana dan mereka mau menghilangkan itu. Nah, prinsip yang kedua itu adalah protestantisme,
atau yang biasa disebut kebebasan sipil dan kebebasan beragama. Jadi sistem pemerintahan ini memisahkan dengan jelas mana urusan negara, mana urusan agama. Nah, boleh kita baca di situ ada the First Amendment. Ini adalah undang-undang yang pertama dimiliki oleh Amerika, ya. Dan konstitusi ini diadopsi pada tahun 1787. Saya baca kalimat pertamanya saja ya. Amandemennya itu begini. Kongres tidak boleh ikut serta dalam membangun atau mendirikan keagamaan. Tidak juga boleh melarang atau mencampuri urusan orang yang mau beribadah sesuai dengan keyakinannya. Nah, jadi tidak boleh ada negara campur dengan urusan agama. Itulah yang mereka buat karena mereka belajar dari masa kegelapan ketika gereja terlalu banyak campur di dalam urusan sipil. Bahkan waktu itu kita sudah belajar raja-raja itu diangkat dan diberhentikan oleh paus pada saat itu, ya kan? Nah, jadi kita bisa maklum ketika negara ini menganut dua prinsip utama ini, Protestantisme dan Republikan. Dan perlu kita tahu bahwa Amerika adalah satu-satunya negara yang pernah mengadaptasi prinsip Protestantisme sebagai landasan konstitusinya. Nah, sejarah dan fakta menunjukkan kepada kita sistem pemerintahan Amerika yang menerapkan nilai-nilai kerohanian yang polos dan masih jujur itu menjadi bukti nubuatan bahwa Amerika ini layak dan memang dilambangkan seperti binatang bertanduk dua, tapi seperti anak domba. Tidak ada kekerasan di negara ini pada awal berdirinya. Nah, nanti kita akan belajar di episode yang lain bahwa sebenarnya meskipun Amerika ini didirikan dengan landasan kebebasan sipil dan beragama yang begitu kuat, ternyata ada organisasi rahasia yang sudah menyusup sejak awalnya. Nah, dengan latar belakang para pendiri bangsa yang berasal dari The Pilgrim yang memang menganut nilai-nilai kerohanian yang masih murni, maka sistem pemerintahan negara ini juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kerohanian para pendirinya dan juga nilai-nilai kebaikan yang masih polos yang mereka terapkan, mereka adaptasi di dalam perjalanan kehidupan kerohanian mereka. Sama seperti domba. Nah, itulah sebabnya pada awalnya secara umum Amerika itu identik dengan negara Kristen Protestan. Nah, pada tahun 1791 negara ini mengeluarkan deklarasi tentang hak-hak individu yang disebut The Bill of Rights, yang bunyinya adalah Amerika adalah bangsa yang bertujuan untuk melayani dan melindungi hak individu yang tidak dapat dicabut. Nah, ini pada awal pendiriannya, ya. Nah, waktu negara ini mempertahankan eksistensi negaranya, ada satu pengalaman yang luar biasa yang dirasakan oleh bangsa ini, yaitu pada tanggal 24 Agustus tahun 1814, kira-kira berapa puluh tahun sesudah kemerdekaannya ya. Inggris ingin merebut Amerika ini, ingin mendapatkan negara Amerika ini. Untuk itu Inggris menyerang Amerika, ya, dengan cara membakar gedung-gedung pemerintahan Amerika di Washington DC, termasuk Gedung Putih. Nah, uniknya esok harinya 25 Agustus, ya, tanpa diduga, tanpa bagaimana, terjadilah badai besar dan tornado di kota itu, di Amerika, khususnya di Washington DC, yang menghancurkan semua peralatan perang Inggris. Bahkan oleh tornado itu banyak juga tentara Inggris yang tewas. Nah, bangsa ini yakin dan rakyat Amerika yakin bahwa peristiwa yang terjadi 25 Agustus itu bukan suatu kebetulan.
Mereka yakin itu adalah perlindungan Tuhan kepada mereka. Nah, itulah sebabnya kalau Amerika di dalam banyak situasi kita selalu mendengar ya, God bless America. Itu sebenarnya lahir dari pengalaman mereka tentang bagaimana Tuhan melindungi atau mempertahankan eksistensi negara ini ketika dia akan direbut oleh Inggris. Nah, tadi saya katakan bahwa Amerika di awalnya identik dengan negara Kristen Protestan. Nah, itulah sebabnya perjalanan dan fakta sejarah Amerika pada awalnya mereka itu sangat menjaga jarak dengan gereja Roma Katolik. Ya, nanti boleh dicari linknya. Ada sebahagian di sini dan itu sangat banyak ya. Nah, Amerika yang baru berdiri ini tidak memerlukan waktu yang lama untuk menjadi tumbuh besar dan berjaya. Bahkan sampai sekarang kita tahu Amerika itu dikenal sebagai negara adidaya dunia. Meskipun pertumbuhan negara lain banyak, tapi Amerika masih tetap memegang nama itu. Dan bahkan Amerika juga punya julukan sebagai polisi dunia, ya. Nah itulah ciri keluar dari bumi, bertanduk dua seperti anak domba. Tapi di bahagian akhir ayat 11 bagian C-nya dikatakan begini, dan ia, Amerika binatang kedua itu berbicara seperti seekor naga. Wow, waktu kita belajar episode lalu, kita sudah tahu siapa naga itu. Naga itu adalah lambang daripada setan atau iblis. Nanti boleh dibaca ya dengan lengkapnya. Tapi Wahyu 12 ayat 9 dengan jelas mengatakan naga, ular tua, iblis, setan itu satu. Ya. Nah, jadi katanya di sini Amerika yang tadi seperti anak domba itu, ia suatu saat akan berbicara seperti naga. Nah, kalau berbicara seperti naga, bukankah itu artinya binatang kedua ini akan berlaku seperti binatang pertama? Ya. Apa karakter atau ya karakter binatang pertama itu? Menganiaya umat Tuhan. Mulai dari buku Daniel kita sudah belajar. Dia suka menghujat Tuhan. Itu sudah kita pelajari juga. Akhirnya karakter daripada negara yang tadinya seperti anak domba ini akan berbicara seperti naga, akan terjadi. Nah, sekarang mari lihat. Mari perhatikan bagaimana sekarang Amerika bertindak untuk dunia. Ya. Ada arogansi di sana dan kita tahu. Dan dia berbicara seperti naga. Kegenapan nubuatan yang segera akan kita hadapi ini akan lebih menunjukkan hari demi hari bagaimana Amerika akan berbicara seperti naga. Nah, sekarang pertanyaannya, apa alat yang akan digunakan oleh binatang kedua ini supaya ia bisa berbicara seperti naga? Jawabnya adalah undang-undang. Itu udah pasti. Undang-undanglah yang digunakan negara untuk berbicara kepada rakyatnya, untuk mengatur segala sesuatunya. Ya, jadi artinya untuk dapat berbicara seperti naga, Amerika yang tadinya punya dua prinsip utama, Republikan dan Protestantisme, itu akan diubah. Pertanyaannya, mungkinkah itu akan diubah? Oke? Udah pasti karena Tuhan menubuatkannya. Mari kita lanjutkan ke ayat 12. Nah, ya. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia, binatang kedua itu, menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Nah, kita udah tahu siapa binatang yang luka parahnya telah sembuh. Bagaimana bisa binatang kedua ini akan menjalankan seluruh kuasa binatang yang pertama? Dan di depan mata binatang pertama itu. Jangan lupa, waktu kita belajar Wahyu 13 ayat 1-10, binatang pertama itu mendapat kuasa dari naga, kuasa langsung. Jadi setan memberi kuasa langsung kepada binatang pertama. Sekarang binatang pertama juga memberi kuasa kepada binatang yang kedua. Nah, jadi ada pendelegasian wewenang di sana. Karena binatang
pertama sudah memberikan kuasa kepada binatang yang kedua, sesuai dengan Wahyu 13 ayat 2 bagian A-nya tadi, maka dengan kuasa yang telah diterimanya dari binatang pertama itu, Amerika akan bisa bertindak sedemikian rupa sehingga ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Kalau boleh kita katakan di sini, ia menyebabkan, ada unsur paksaan di sana, bahwa dia akan memaksa semua penghuni itu, untuk penghuni bumi untuk menyembah binatang pertama itu. Nah, kita mungkin akan bertanya juga ya, apa yang dilakukan oleh binatang kedua ini sehingga dia bisa memaksakan seluruh bumi menyembah binatang pertama itu, ya? Mari kita lanjutkan ayat yang berikut, karena jawabannya ada di dalam Alkitab. Selalu ya, Alkitab harus menjelaskan dirinya sendiri. Nah, kita loncat dulu ke Wahyu 13 ayat 14 tapi bagian B-nya, ya. Saya kutip bagian B-nya, dan ia, binatang yang kedua itu ya, menyuruh mereka yang diam di bumi. Mereka yang diam di bumi. Siapa itu? Semua. Karena yang diam di bumi. Nah, jadi binatang kedua ini menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang itu, tapi tetap hidup. Inilah yang dilakukan oleh binatang kedua. Menyuruh semua yang di bumi, penghuni bumi ini, untuk mendirikan patung. Nah, apa arti patung? Kalau seseorang atau negara membuat patung pahlawan, apa artinya? Patung itu dibuat merefleksikan dan untuk mengingat dan merefleksikan karakter daripada orang yang dibuat patungnya. Nah, jadi kalau begitu, patung yang akan disuruh oleh binatang kedua ini didirikan oleh penghuni bumi, itu harus mencerminkan ciri daripada binatang pertama. Karena itu didirikan untuk menghormati binatang yang pertama itu. Apa ciri daripada binatang yang pertama? Cirinya sudah kita pelajari sejak episode 17, saya pikir itu ya. Cirinya bahwa binatang pertama, Vatikan, dia sistem pemerintahannya itu, pucuk pemerintahannya itu dipegang oleh satu orang. Urusan agama dan urusan negara sekaligus dipegang oleh satu orang, ya. Nah, jadi kalau begitu ketika dikatakan untuk mendirikan patung, berarti akan didirikan satu sistem pemerintahan yang negara dan gereja itu bersatu. Dalam artian setidak-tidaknya mereka ini akan bekerja sama, tidak lagi ada pemisahan. Jadi mereka akan bekerja sama seperti yang terjadi pada masa kegelapan, ya. Jadi itu akan terulang kembali. Nah, tadi patung itu kita katakan tadi suatu sistem pemerintahan. Nah, bagaimana satu sistem pemerintahan bisa dirubah? Tentu melalui undang-undang juga, ya kan? Jadi patung itu bisa kita katakan itu adalah undang-undang. Jadi sebagaimana sudah diuraikan, kita bisa lihat ada pendelegasian sekarang ya. Dari Lucifer ke binatang pertama, dari binatang pertama ke binatang kedua, kemudian binatang kedua ini akan memaksakan kuasa yang telah dia dapat dari binatang pertama itu kepada seluruh penghuni bumi. Sehingga sekarang kita bisa lihat bahwa hierarki dari pendelegasian wewenang itu boleh kita lihat seperti yang ada dalam gambar, ya. Ayat-ayatnya yang menunjukkan itu boleh kita baca dan harus kita baca supaya kita bisa merasakan bahwa memang nubuatan itu tidak pernah meleset, ya, sehingga kerinduan kita untuk mengenal Tuhan kita itu yang luar biasa, yang menubuatkan segala sesuatu itu persis membangkitkan kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita kilas balik ke belakang pada masa kegelapan, pada awal kebangkitan kepausan, kita boleh pelajari kembali di tanduk kecil, ya. Waktu itu untuk membangun kuasa kepausan ini,
Justinian, Justinian dan Arthur ini yang membantu kepausan mengalahkan 3 raja, bukan? Nah, kemudian Justinian menghunjuk Paus pada waktu itu sebagai head of church, ya, dan memberi kuasa sebagai corrector of heretics versi kepausan pada saat itu. Nah, setelah Justinian memberikan wewenang dan kedudukan itu kepada Paus, kita melihat bagaimana kuasa gereja menjadi sangat dominan. Nah, hal seperti ini akan terjadi nanti pada akhir zaman. Sekarang kita sudah di akhir zaman. Dan kalau kita perhatikan tanda-tanda, kita sudah dekat dengan kedatangan Kristus. Nah, akan ada. Mari nanti boleh saudaraku baca Wahyu 17 ayat 12 sampai 13 bahwa kita sudah mulai lihat sekarang sebenarnya para globalis sudah mulai menghimpun kekuatan untuk menyerahkan kuasa mereka kepada binatang yang pertama itu. Silahkan baca nanti Wahyu 17 ayat 12 sampai 13. Kita mungkin akan masuk ke sana, tapi karena ini disinggung, baiklah kita baca itu ya. Nah, pergerakan pemberian kuasa sipil kepada gereja ini memang akan dimulai di Amerika, ya. Jadi bahkan pergerakan ini sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Ya, ada 3 organisasi utama di Amerika yang sudah lama memulai gerakan untuk memberikan kuasa sipil kepada gereja. Nah, ini ada situsnya, ada 3 situs saya berikan di situ dan itu adalah 3 organisasi. Ketiga organisasi ini secara persisten, secara terus-menerus, ya, sudah bertahun dan berpuluh bahkan sudah ratusan tahun sebenarnya kalau sampai sekarang. Mereka berjuang terus untuk membangun dan memaksakan hukum agama sebagai standar hukum negara. Nah, Gereja Roma Katolik dengan tradisi ajarannya juga berjuang hal yang sama, ya, sehingga kedua kekuatan ini, Protestan dan Katolik, ini suatu saat akan menjadi satu dan sudah. Nubuatan itu sudah digenapi. Kapan itu? Pada waktu peringatan 500 tahun Martin Luther tanggal 31 Oktober 2017. Peringatan 500 tahun. Protestan boleh nanti cari, ya. Sudah bergabung dengan Katolik. Sebenarnya Amerika sudah melanggar konstitusi kebebasan mereka sejak negara itu mulai mencampuri urusan hari ibadah Minggu. Waktu Trump naik, dia bilang Minggu akan menjadi hari istirahat dan hari ibadah, ya kan? Di luar itu sebenarnya banyak state yang sudah mengeluarkan undang-undang hari Minggu yang disebut dengan Blue Laws, ya. Hanya saja menunggu eksekusi supaya itu berjalan serentak, ya. Nah, konstitusi tentang kebebasan beragama itu juga sudah dilanggar ketika urusan pernikahan sudah dicampuri oleh negara. Negara sudah membuat undang-undang bahwa menyetujui pernikahan LGBTQ+, ya. Pernikahan itu bukan urusan negara sebenarnya, tapi sudah campur sekarang karena undang-undangnya negara bilang hak asasi manusia dengan alasan bahwa LGBTQ itu menjadi hak daripada setiap warga negara. Nah, kalau itu urusan pernikahan sudah dicampur adukan di Amerika yang tadinya menganut kebebasan sipil, Protestantisme itu, bagaimana dengan kita di Indonesia? Di Indonesia, kantor urusan agama itu menangani urusan pernikahan. Jadi kalau untuk masalah yang satu ini kayaknya kita tidak begitu susah nanti memasuki ke sana, ya. Tapi kita akan lihat bagaimana nubuatan itu akan digenapi, ya. Nah, yang tanda yang lebih jelas lagi sebenarnya pergerakan untuk menyerahkan kuasa sipil kepada negara ini sangat nyata saat ini, terutama pada kampanye para kandidat anggota Kongres, ya. Saya ada ambil satu video, nah boleh kita dengarkan bersama, ya. Jadi ini adalah video
yang disampaikan oleh seorang. The reason we had so many overreaching regulations in our nation is because the church complied. Nah, the church is supposed to direct the government. The government is not supposed to direct the church. That is not how our founding fathers intended it. Oke. Nah, terjemahannya ada saya buat di sini, ya. Alasan mengapa kita memiliki begitu banyak regulasi karena gereja manut-manut saja. Tapi dia bilang gereja seharusnya mengatur pemerintah, bukan pemerintah mengatur gereja. Kandidat ini tadi berkata bahwa itu bukan cita-cita our founding fathers. Siapa founding fathers? Para the pilgrim. Jadi dia mengatakan hal yang sebaliknya. Tapi karena mungkin banyak orang juga tidak aware dengan itu, ya mereka dengar dan mereka percayai. Tapi kita sudah belajar bahwa fakta sejarah pada awalnya bukan demikian, ya. Oke. Nah, ini ada satu lagi, boleh kita lihat di layar, ya, tentang Partai Republikan yang mendorong supaya konstitusi Amerika itu ditulis kembali, rewriting the constitution, ya, by rewriting. Jadi mereka ingin supaya konstitusi diubah. Yang tadinya Republikanisme dan Protestantisme itu harus dirubah dan itu banyak pendukungnya. Jadi kegenapan nubuatan ini sudah sangat dekat. Sudah banyak sekali yang dipenuhi. Nah, ada pendengar, terima kasih kepada yang mengikuti channel Jalin Kasih ini bertanya, apakah kita sudah di zaman Wahyu? Sudah, hampir selesai itu zaman Wahyu. Ya, saya lupa Bapak apa itu yang memberi komentar, tapi saya senang karena ada banyak juga komentar sehingga kita tertarik untuk belajar. Ya, nah nanti ketika negara memberi kuasa, tadi saya suruh baca Wahyu 17 ayat 12 sampai 13 ya. Ketika nanti negara memberikan kuasa kepada gereja, maka kuasa agama akan menjadi dominan dan sejarah masa kegelapan itu akan berulang kembali. Nah, itulah yang ditulis oleh Raja Salomo, ya, dalam Pengkhotbah 1 ayat 9, ya. Tidak ada yang baru di bawah matahari, tapi akan ada endingnya. Jadi kita sudah mendekati ending. Nah, ingat, kembali dulu ya, saya ingatkan. Wahyu 13 ayat 12 tadi bilang, seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan oleh binatang kedua di hadapan matanya. Dan ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuni menyembah binatang pertama yang luka parahnya sudah sembuh. Nah, jadi ini boleh kita kilas balik ya sebenarnya. Tadi sudah kita katakan bagaimana dia bisa berbicara seperti ya, seekor naga, undang-undang. Apa itu patung? Juga undang-undang supaya konstitusi bisa diubah, ya kan? Nah, jadi kalau begitu kata patung, saya sudah katakan tadi, adalah berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah, pertanyaan bagi kita, mungkinkah Amerika dapat mengintervensi langsung seluruh mereka yang diam di bumi agar mendirikan patung, memaksa seluruh yang diam di bumi untuk menyembah binatang itu? Tentu tidak bisa. Amerika tidak bisa langsung berbicara atau memaksakan undang-undang negaranya kepada kita warga negara Indonesia. Tapi Amerika sebagai negara adidaya, dia akan dapat bertindak sedemikian rupa ya, sebagai negara adik kuasa dan polisi dunia, dia bisa bertindak sedemikian rupa ya, sehingga apa yang dinubuatkan bahwa dia bisa memaksakan semua dunia mendirikan patung dan menyembah binatang itu akan terjadi ya. Nah, oke. Jadi sekarang bisa kita tahu bahwa mendirikan patung artinya adalah membuat undang-undang. Kita ulangi nanti supaya pemahaman kita menjadi lebih jelas. Nah, pertanyaannya, mengapa undang-undang? Nah, tadi sudah kita katakan karena undang-undanglah yang dapat mengubah sistem pemerintahan. Ya. Dari yang Protestantisme menjadi sistem yang bergabung antara kuasa negara dengan kuasa agama. Nah,
undang-undang yang mengatur itu. Nah, kemudian yang kedua, hanya melalui undang-undang pula negara dapat berbicara seperti seekor naga yang disebut dari tadi dalam Wahyu 13 ayat 11 bagian C-nya, ya. Undang-undanglah yang dapat memaksa segala kehendak negara kepada rakyatnya, sehingga semua penghuni bumi melalui kuasa yang diberikan oleh binatang pertama kepada Amerika menyembah binatang yang luka parahnya sudah sembuh itu. Jadi kuasa itu akan kita lihat nanti di sana. Puncaknya itu akan di sana. Mari kita amati semua apa yang terjadi. Kita perhatikan baik-baik ya. Karena nubuatan itu sekarang sangat cepat digenapi. Oke? Nah, kita lanjutkan ke Wahyu 13 ayat 15. Jangan lupa bahwa Wahyu 13 ayat 13 itu kita loncati dulu. Dan Wahyu 13 ayat 14 bagian A-nya. Kita loncat, kita masuk ke Wahyu 13 ayat 15. Nah, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung itu. Kepada siapa? Kepada binatang kedua itu. Diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung itu sehingga patung binatang itu berbicara juga. Apa tadi? Undang-undang itu berbicara dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Tidak turut kepada undang-undang itu dibunuh. Ya. Nah, kalau undang-undang sudah ada, kan undang-undang itu berasal dari legislatif, kita tahu ya. Nah, kalau undang-undang sudah ada, maka judikatif harus bekerja. Karena undang-undang dan penegakan hukum dan undang-undang dan penegakan undang-undang itu harus jalan bersama. They shall go together. Tidak bisa ada undang-undang, tidak ada penegakan hukumnya. Nah, jadi kalau disebut itu tadi sehingga patung itu berbicara juga, itu melalui judikatif, ya. Dan ketika judikatif bekerja menegakkan undang-undang, maka patung itu memiliki nyawa untuk berbicara dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu akan dibunuh. Ya, itu yang tadi ayat 13 ayat 15 yang baru saja kita baca. Nah, ayat ini mengingatkan kita lagi kepada masa kegelapan lagi-lagi. Jadi ini adalah ulangan yang memberikan kita kita sudah melangkah kepada akhir, ya. Gereja yang memiliki undang-undang pada masa kegelapan, mereka lah yang menentukan siapa heretik. Tapi kita sudah belajar, ini heretik dan kemudian negara akan menghukumnya. Baca kembali, ya, masa kegelapan. Nah, kita lanjutkan Wahyu 13 ayat 16, ya. Dan ia menyebabkan kecil atau besar, binatang kedua ini ya, dan ia binatang kedua menyebabkan kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, sehingga kepada semua orang diberi tanda pada tangan kanan atau pada dahinya. Ya, jadi semua penduduk bumi yang sudah membuat undang-undang untuk menyembah binatang itu, mereka ini akan dipaksakan, ya. Mereka ini tidak peduli jenis kelamin, karena semua merdeka atau hamba itu semuanya harus diberi pada tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat 17, tidak seorang pun, ya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu binatang itu atau bilangan namanya. Jadi tanda binatang dengan bilangan nama itu satu paket. Tidak beda-beda, ya. Itu adalah sama-sama binatang yang pertama, ya. Itu melambangkan binatang yang pertama karena dia yang akan disembah. Untuk dialah pembunuhan itu ada, ya. Nah, kalau kita kembali kepada firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita tentang lambang di tangan dan di dahimu, bisa kita baca kembali kitab Ulangan, ya, tentang firman yang berbicara tentang tanda pada tanganmu dan lambang di dahimu.
Itu kita bisa baca di Keluaran 13 ayat 8 sampai 9. Saya tidak akan baca, tapi saya sajikan ayat-ayatnya. Ya, semua ada di sini. Nah, semua ini Ulangan 6 ayat 8, Ulangan 11 itu ini berbicara tentang hal melakukan yang benar di hadapan Tuhan dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Silahkan baca nanti ayat-ayatnya. Jadi kalau Tuhan berbicara tentang tanda pada tanganmu dan lambang di dahimu, ya Tuhan mengingatkan sembahlah pencipta. Beribadahlah kepada Tuhan yang maha besar, pencipta alam semesta. Nah, sekarang ternyata Tuhan mengingatkan kita bahwa setan nanti juga dia punya tanda yang akan dipakaikan kepada manusia yang menurut dia atau yang berhasil ditipunya. Karena memang pekerjaan setan adalah menipu dan menyesatkan, ya. Jadi setan punya itu. Setan ingin meniru apa saja yang dimiliki oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang ada tanda pada tangan dan di dahi, dia juga ingin punya itu, ya. Nah, kita boleh baca nanti Wahyu 13 ayat 16-nya. Nah, jadi artinya tanda binatang itu adalah hal penyembahan kita kepada yang kita katakan patut kita sembah. Kepada siapa kita menyembah? Apakah kita menyembah binatang seperti yang dinubuatkan itu, atau kita menyembah pencipta alam semesta kita, ya. Jadi tanda binatang ini akan kita pelajari nanti tersendiri dan juga meterai Tuhan, satu paket nanti, ya. Nah, mari kita perhatikan dengan baik, ya, bahwa memang itu adalah hal penyembahan. Baca kembali Wahyu 13 ayat 4, ayat 8, ayat 12, 14b dan 15. Jadi kalau dikatakan diberi tanda di tangan, itu artinya melakukan atau menyembah dengan sadar atau dengan terpaksa. Karena akan ada pemaksaan, ya. Karena tidak boleh jual beli, daripada kelaparan kemudian dia terima tanda itu. Dan kalau disebut tanda di dahi, itu artinya dalam pikiran dia menerima itu untuk menyembah. Perintah untuk menyembah itu dia terima dengan pikirannya. Nah, paksaan untuk menyembah binatang itu mungkin akan dilakukan melalui undang-undang juga. Tapi mari kita amati kegenapannya. Bagaimana Lucifer menggenapi rencananya. Dan bagaimana kita akan melihat Tuhan menggenapi nubuatannya. Jadi tanda binatang itu bukanlah chip yang dipasang di tangan atau di dahi seperti yang dipikirkan banyak orang, ya. Mungkin akan ada chip, tapi chip itu kalaupun ditanam di sini tidak bisa memaksa kita untuk berpikir terimalah itu. Kalaupun dia dipasang mungkin untuk mengkontrol, tapi untuk membuat kita menjadi menyembah tidak bisa. Jadi konsep penyembahan binatang itu adalah pemaksaan untuk menentukan atau membuat Anda memilih siapa yang harus Anda sembah. Tiap orang yang tidak mau menerima tanda binatang itu, yaitu yang menolak menyembah binatang itu, akan kehilangan hak-hak sosialnya. Hak menjual dan juga hak untuk membeli itu dirampas. Kita boleh baca di ayat 17 Wahyu 13 ini, ya. Bahkan mereka juga akan dibunuh seperti yang dikatakan di ayat 15 tadi. Marilah kita perkuat iman kita. Karena kalau kita sampai menyembah binatang itu, maka peringatan Tuhan kepada kita di dalam Wahyu 14 ayat 9 sampai 11 akan kita terima. Nah, apa kata Tuhan? Jikalau seorang menyembah binatang itu dan menerima tanda pada tangan atau pada dahinya, maka ia akan minum dari anggur murka Tuhan. Jadi jangan sampai, ya. Nanti saudaraku sekalian boleh lanjutkan baca. Nah, saya buat di sini perbandingan apa yang kita peroleh ketika kita menyembah Tuhan dan apa yang kita tuai ketika kita menyembah binatang yang disebut di dalam Wahyu 13 ayat 8 itu tadi. Nah, sekarang kita masuk ke Wahyu 13 ayat 13. Tadi kita loncati, ya. Dan Wahyu 13 ayat 14 bagian A-nya. Wahyu 13, dan ia mengadakan tanda-tanda dahsyat bahwa ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Nah, jadi binatang kedua ini akan membuat tanda-tanda dahsyat. Tapi tanda-tanda ini semua dia terima dari
binatang pertama itu, yang telah diberikan oleh binatang pertama. Ia menyesatkan mereka dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya. Siapa yang memberikan? Binatang pertama. Untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Jadi artinya kita boleh bilang bahwa Amerika akan menjadi partner daripada Vatikan untuk melakukan kegenapan nubuatan penyiksaan terhadap umat Tuhan di akhir zaman, ya. Nah, kalau kita lihat di sini ayat 13 dan 14a, Tuhan menggabungkan nubuatan itu, ya, dua hal. Satu itu menyesatkan dengan tanda-tanda dahsyat. Setan mampu membuat itu karena dia malaikat yang paling tinggi dulu di sorga, ya kan? Dan kedua, membuat patung untuk menghormati binatang itu. Nah, begitulah Tuhan menggabungkannya. Ini berarti ini begitu sangat penting, ya. Selain membuat patung bagi binatang itu, Amerika juga melakukan tanda-tanda yang dahsyat. Mungkin itu melalui spiritisme atau mungkin melalui teknologi atau apapun itu, tapi kita akan lihat kegenapannya, ya. Nah, itulah pentingnya kita melihat kegenapan supaya kita berwaspada seperti kata Tuhan. Nah, tanda-tanda dahsyat ataupun mujizat palsu diadakan oleh Amerika atas pemberian atau atas perintah daripada binatang pertama itu akan digunakan untuk menipu sekaligus untuk mempersiapkan jalan bagi penurutan penduduk bumi untuk mendirikan patung, kemudian menyembah binatang itu dan patungnya. Mari kita lanjutkan Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Nah, barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Nah, jelas dikatakan bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan kalau dihitung jumlahnya 666. Nah, Paus dia mendapat gelar Vicarius Filii Dei, ya. Ini ada gambar topinya, ada tulisan di situ, Vicarius Filii Dei, dan inilah gelar yang diperoleh oleh Paus, di mahkotanya ini tertulis, ya. Nah, kalau kita hitung tulisan ini, kan tadi bilang yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Nah, jadi gelar yang diperolehnya itu ternyata punya makna bilangan. Dan kalau kita hitung, memang jumlahnya 666. Mari kita lihat di sini, ya. Nah, ini adalah huruf Latin. Nah, jadi V itu 5, I itu 1, C 100. Jadi gelarnya itu adalah Vicarius Filii Dei. Dan jumlahnya kalau kita hitung ini semuanya 666. Sekali lagi, saya harus sampaikan, saya tidak menghunjuk orang-orang yang ada di dalam gereja Roma. Karena di sana banyak umat yang setia. Coba ikuti berita-berita dari Taylor Marshall, dari The Remnant TV, dari Underground TV. Nah, itu semua adalah orang Katolik yang sungguh-sungguh. Bagaimana mereka heran melihat apa yang dilakukan Paus yang sekarang, ya. Tapi kepausan itu dari dulu. Sejak tahun 321 Sylvester dialah yang setuju mengeluarkan undang-undang hari Minggu. Baca lagi sejarah masuknya hari Minggu. Nah, jadi ini saya berbicara tentang suatu sistem di dalam lembaga gereja Roma dengan sistem kepausannya, bukan orang-orangnya, ya. Sekali lagi. Nah, kesimpulan kita boleh masuklah ya ke kesimpulan. Binatang kedua atau Amerika itu akan melakukan segala sesuatu yang diinginkan binatang pertama karena dia sudah menerima kuasa itu, ya. Kemudian patung binatang atau undang-undang yang didirikan oleh penghuni dunia atas perintah binatang kedua itu menjadi dasar bagi binatang kedua untuk dapat berbicara seperti naga, bahkan menyebabkan atau memaksa, ya, seluruh penghuni bumi untuk menerima tanda binatang itu ataupun bilangan namanya. Ingat tadi saya sudah bilang, tanda binatang, bilangan binatang itu adalah satu paket,
Yang manapun yang Anda pakai atau Anda terima, artinya Anda sudah salah memilih, ya. Kemudian kesimpulan yang ketiga, barang siapa menolak tanda binatang atau bilangan namanya itu akan dibunuh dan tidak dapat membeli atau menjual. Nah, nanti boleh ulangi kembali perbandingan yang saya buat itu tadi, apa yang ketika menyembah Tuhan apa yang kita dapat dan ketika menyembah binatang. Kesimpulan yang keempat, dengan tanda-tanda ajaib, ini Wahyu 13 ayat 13 ya. Bahkan Lucifer dapat menurunkan api dari langit. Binatang kedua menipu, menyesatkan umat manusia. Siapa itu umat manusia? Yang tidak bergantung kepada Tuhan Yahweh, Tuhan Jehovah, dan anaknya Yesus Kristus. Nah, seperti biasa saya akan tetap sajikan referensi kita sehingga lebih mudah untuk mencari. Kalau ada yang mungkin lebih banyak referensi yang Bapak Ibu boleh dapatkan, saudaraku sekalian, kita boleh berbagi. Saya sangat rindu kalau kita bisa berdiskusi dan saling membangun. Nah, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk menutupnya, mari kita tutup juga di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa atas hikmat yang Tuhan beri kepada kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami meminta yang baik, ketika kami mencari Engkau, Tuhan selalu ada. Terpujilah Engkau ya Bapa, karena kesetiaan-Mu. Sempurnakan kami ya Bapa. Kami tahu kami banyak dosa, tapi Tuhan sudah bilang, meskipun dosa kami merah seperti kermiji, asal kami datang dengan sungguh, Tuhan akan membuatnya putih seperti salju. Terima kasih Bapa, karena melalui juru selamat kami senantiasa boleh memanggil nama-Mu. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Sekali lagi dalam nama Yesus kami memohon kepada-Mu, mengucap syukur untuk semuanya. Jawablah doa kami ya Tuhan, setuju dengan kehendak-Mu. Amin.